apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan memulai novena Roh Kudus, hari ke-8 yang dengan tema berbuah kasih dan persaudaraan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada renungan novena Roh Kudus hari yang ke-8 ini mengambil tema berbuah kasih dan persaudaraan. Dengan bacaan diambil dari Ibrani bab 13 ayat 1-3. Marilah kita berdoa. Allah sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan bagi kami jalan menuju hidup kekal dengan memuliakan Putra-Mu dan mengutus Roh Kudus. Semoga cinta, bakti, dan iman kami selalu bertambah. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari Ibrani bab 13 ayat 1-3. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, elemen terpenting dalam kehidupan orang percaya adalah kasih. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Tuhan telah memberi perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Kasih berarti memberi. Jika kita dengan ikhlas hati memberikan apa yang kita punya terhadap orang lain, maka Tuhan juga akan memberikan apa yang ada di tangannya kepada kita. Dalam Ibrani bab 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Begitu kita membaca dan mendengar ayat ini, muncullah pertanyaan di dalam hati kita. Apa kasih persaudaraan itu? Mengapa kita harus terus menunjukkan kasih persaudaraan itu? Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih persaudaraan itu? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kasih persaudaraan bisa kita wujudkan dalam banyak hal. Salah satunya adalah memberi tumpangan kepada saudara kita yang meminta pertolongan kepada kita. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, bahwa orang yang suka memberi tumpangan sama seperti halnya sedang menjamu malaikat surga. Banyak di antara kita yang memiliki harta berlimpah, namun menutup mata buat saudaranya yang miskin, buat orang yang kesulitan, buat orang yang sedang di dalam kesusahan. Dan hal itu jelas tidak dikehendaki oleh Allah. Karena yang dikehendaki Allah dari kita adalah menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dan harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberi makan kepada orang yang lapar, memberikan minum kepada yang kehausan, memberikan tumpangan, memberikan pakaian, mengunjungi orang yang sakit, karena dengan demikian kita sudah melakukan itu semua untuk Tuhan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam Matius bab 25 ayat 40. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita menutup mata terhadap saudara kita yang sedang menderita. Kita semua adalah saudara. Mengapa kita disebut saudara? Karena pada dasarnya kita satu sama lain adalah sudah terikat di dalam kasih Allah. Sedangkan persaudaraan yang terjalin dalam kasih Kristus adalah persaudaraan yang tanpa membedakan apapun, baik ras, suku, agama, ekonomi, maupun hal-hal perbedaan yang lain. Sehingga dengan dilandasi kasih Kristus yang jauh didekatkan, yang bermusuhan diperdamaikan, yang benci menjadi cinta. Karena betapa kuasa kasih Allah itu mengikat erat dalam persaudaraan di antara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini marilah kita belajar memiliki kasih persaudaraan di hati kita. Sudahkah kita mengenal, menyapa saudara kita yang duduk di sebelah kita? Sudahkah kita memberi salam kepada tetangga kita? Mulailah dari hal-hal yang sederhana sebelum kita melangkah jauh di dalam mengasihi sesama. Hidupkanlah semangat memelihara kasih persaudaraan. Betapa kasih persaudaraan harus dipelihara, karena salah satu bukti nyata dari kehidupan kekatolikan kita adalah bagaimana kita berealisasi dengan sesama. Berelasi dengan sesama, berhubungan dengan sesama. Itu adalah bukti kekatolikan kita di dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan pada hari ini semakin menambah kita, menambah keimanan kita dengan tetap memelihara persaudaraan kasih. Semoga kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa kapet Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Sungguh patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Datanglah ya Roh Cipta, kunjungilah jiwa kami semua. Penuhilah dengan rahmat-Mu, hati kami ciptaan-Mu. Gelar-Mu ialah penghibur, rahmat Allah yang maha luhur, sumber hidup, api kasih dan pengurapan ilahi. Engkaulah sumber sabta karunia jemari tangan sang ilahi. Engkaulah janji setia Allah, Bapa yang mempergandakan bahasa. Terangilah akal budi, curahkan cinta di setiap hati. Segala kelemahan kami, semoga Kau lindungi dan Kau kuatkan. Jauhkan semua musuh segera, anugerahkan kedamaian jiwa, dan Engkau sebagai penuntut kami. Kejahatan takkan mempengaruhi. Memperkenalkan kami kepada Bapa, ajarilah agar mengakui Putra, serta Engkau, Roh dari keduanya, yang kami imani dan puji selamanya. Dan bagi Sang Putra, yang telah bangkit dari mati, serta bagi-Mu Roh Kudus pula, sepanjang segala abad. Amin. Misteri pertama. Dari Roh Kuduslah Yesus dikandung perawan Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Dengan tekun, mintalah bantuan dari Roh Ilahi, serta perantaraan Bunda Maria, untuk mengikuti kebajikan-kebajikan Yesus Kristus, contoh segala kebajikan, sehingga engkau dapat menjadi serupa dengan cipta Putra Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Misteri kedua, Roh Allah turun atas Yesus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Peliharalah dengan penuh kesungguhan anugerah yang tak ternilai, rahmat pengudusan yang dicurahkan dan ditanamkan dalam jiwamu oleh Roh Kudus pada saat pembaptisan. Peganglah teguh janji baptis yang telah kau ucapkan. Tingkatkan iman, harapan, dan cinta kasih melalui tindakan nyata, serta hiduplah sebagai anak-anak Allah dan anggota gereja Allah yang sejati, agar kelak engkau dapat memperoleh warisan surgawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri ketiga, oleh Roh Kudus, Yesus dibimbing menuju padang gurun untuk dicobai. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Bersyukurlah selalu atas ketujuh karunia Roh Kudus yang dicurahkannya kepadamu saat menerima sakramen penguatan, roh kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan rasa takut akan Allah. Serahkan diri dengan setia kepada bimbingan ilahinya, sehingga di atas segala godaan dan pencobaan engkau berlaku secara perkasa sebagai seorang Kristen sejati dan prajurit Kristus yang berani. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri keempat, peranan Roh Kudus dalam gereja. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia menjadikanmu sebagai seorang anggota gerejanya, yang selalu dijiwai dan diarahkan oleh Roh Kudus, Roh yang diturunkan ke dunia. Dengarkanlah dan patuhilah tahta suci. Wakil Roh Kudus yang tidak dapat salah, serta gereja, pilar dan dasar kebenaran. Junjunglah ajaran-ajarannya dan belalah hak-haknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri kelima, Roh Kudus dalam jiwa-jiwa orang beriman. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Janganlah padamkan roh, dan janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah, yang telah memerantaikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sadarilah keberadaan Roh Kudus dalam dirimu. Peliharalah dengan seksama kemurnian tubuh dan jiwa. Ikutilah dengan setia bimbingan ilahinya, sehingga engkau dapat menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keluruhan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, iman, kerendahan hati, penguasaan diri, dan kemurnian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah.
Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah novena Roh Kudus, hari ke-8 telah selesai. Kita akan berjumpa kembali besok pada jam yang sama untuk melaksanakan novena Roh Kudus di hari berikutnya.